Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari kelompok 14 mata kuliah Etikom Paralel 1. Pada kesempatan kali ini kita akan ngelakuin podcast nih. Tentunya kami kelompok 14 ini nggak sendirian, kami ditemenin sama narasumber yang keren banget. Di sini ada Kak Askia Yasna Nadratuzaman Asyidik. Bener Kak? Betul, betul. Oke. Keren udah hafal ya saya. Takut salah nih. Oke, Kak Askia. Di sini kita nih mau ngebahas tentang halal nih, Kak. Terutama dalam konteks etika komunikasi dan profesional. Seperti yang kita tahu ya, Kak, halal ini kan sebuah tuntutan dan kewajiban dalam agama kita, yaitu agama Islam nih, Kak. Nah, tapi yang kita tahu juga selain tuntutan dari agama, dalam etika korporasi juga dibutuhkan itu halal. Nah, menurut Kak Askia sendiri, gimana sih cara sebuah korporasi atau perusahaan tuh memastikan kehalalan produk dan proses distribusi serta produksi mereka gitu Kak. Itu kan berkaitan juga dengan image karena sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar pastinya salah satu tolak ukur konsumen untuk membeli produk itu dilihat dari kehalalannya gitu Kak. Boleh dijelaskan nih ke kita gimana sih cara sebuah perusahaan memastikan kehalalannya gitu. Oke, nah sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Nah ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Kenapa sebuah korporasi harus menjamin bahwa produk yang mereka produksi atau hasilkan itu terjamin kehalalannya gitu ya. Caranya adalah tentunya perusahaan ini harus mengikuti regulasi yang ada. Karena sesuai regulasi yang ada dari jaminan produk halal, itu mereka diwajibkan untuk menerapkan sistem begitu ya. Kalau saat ini kan mungkin kebanyakan kita tahunya sistem mutu begitu ya. Nah, kalau untuk halal itu ada sistemnya sendiri. Namanya SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, dengan perusahaan ini berkomitmen dan juga menjalankan dan juga mengimplementasikan sistem jaminan produk halal ini, maka dari situlah korporasi ini bisa dikatakan dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan ini halal seperti itu. Oke, jadi selain mutu kan biasanya perusahaan tuh fokusnya ke mutu kan Kak, ke Iya, produknya tuh bagaimana udah terpenuhi atau belum mutunya. Tapi hal lain yang perlu diperhatikan juga kehalannya. betul. Oke, boleh dilanjut kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Peringatan kalau dalam bisnis saat ini sebagai dapat memastikan bahwa mereka memiliki semua persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan. Oke, ini pertanyaannya lanjutan dari tadi ya, pertanyaan Ya. pertama. Bagaimana memastikannya? Tentunya adalah dengan perusahaan ini memiliki sertifikat halal yang resmi, kalau sekarang itu dikeluarkan oleh BPJPH. Nah, jadi perusahaan ini baru akan mendapat sertifikat ini kalau memang sudah diaudit, gitu ya, dicek mereka ini menjalankan sistem jaminan produk halal tadi yang saya sebutkan. Nah, sistem jaminan produk halal itu tadi ada 5 kriteria sebenarnya. Yang pertama itu komitmen dan tanggung jawab, yang kedua bahan, yang ketiga proses produk halal, yang keempat produk, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Nah, dari poin terakhir ini nih yang sebenarnya menjadi ini ya, menjadi kriteria yang penting yang menjamin bahwa perusahaan yang punya sertifikat halal ini dia tuh melakukan pemantauan dan evaluasi supaya terjamin selama mereka berjalan menjalankan usahanya, selama mereka memproduksi produknya itu menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu sudah halal. Oke, oke. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan selanjutnya ya Kak, mengingat bahwa pelanggaran standar halal dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan, bagaimana perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan krisis dan apa langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran? Oke, baik. Kalau kita ngomongin soal pelanggaran, tentunya ini yang menindak langsung adalah lembaga yang berwenang ya, yaitu kalau di saat ini adalah BPJPH. Jadi BPJPH ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Nah, ini sebenarnya lembaga yang kurang lebih sudah ada mungkin baru 3 tahun terakhir ya, 3 sampai 4 tahun terakhir yang berwenang untuk menindak tegas perusahaan yang nantinya akan diketahui begitu ya melanggar dari sistem jaminan produk halal. Nah, kalau dari sisi perusahaan sendiri, bagaimana cara mencegahnya begitu ya supaya tidak terjadi pelanggaran, tidak terjadi kesalahan. Nah, tadi itu dengan dia menjalankan sistem jaminan produk halal, salah satu poin yang ada di dalamnya itu penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal gitu. Jadi saat perusahaan ini mau diaudit untuk mendapat sertifikat halal, dia ini juga diwajibkan untuk membuat prosedur yang akan mereka lakukan ketika nanti di suatu hari atau di
mungkin di batch produksi berapa gitu ya, ditemukan ada poin-poin ketidakhalalan, misalnya ternyata terlanjur nih diproduksi dari bahan yang sertifikat halalnya sudah kadaluarsa. Nah, itu mereka sudah harus menyiapkan prosedurnya gitu. Jadi dari segi perusahaan maupun dari segi lembaga itu sudah ada pencegahannya. Oke, jadi setiap perusahaan tuh tentunya udah concern lah kayak akan hal ini. Jadi pasti mereka punya step-step yang bakal dilakukan nih kalau misalkan terjadi mungkin pelanggaran, mungkin bahan-bahan yang label halal sudah expired gitu ya Kak. Oke. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, boleh? Mungkin ini ya, kan ingat kesensitifan isu halal itu, gimana sih Kak perusahaan itu bisa berkomunikasi secara efektif ke konsumen tentang upaya yang mereka lakukan untuk memenuhi standar halalnya. Gimana perusahaan itu bisa ngebangun kepercayaan dan kredibilitas dalam hal produknya yang halal ini ke para konsumen. Oke. Berarti ini ya kiat-kiat komunikasi dan sosialisasi mungkin ya dari korporasi itu sendiri. Nah, itu pertama, sebelum perusahaan ini memang sudah resmi dapat sertifikat halal, itu di sistem jaminan produk halal itu sudah dijamin. Jadi poin pertama itu namanya kebijakan halal. Kebijakan halal ini adalah bentuk komitmen dari perusahaan yang menyatakan bahwa mereka itu akan berkomitmen akan memproduksi produk yang halal saja di fasilitas yang halal, bebas dari zat-zat haram, seperti itu. Nah, itu pertama ya, sudah dipastikan dari poin pertama yaitu kebijakan halal. Nah, kebijakan halal ini pun tidak cukup sampai dibuat saja, tapi mereka juga wajib mensosialisasikan seperti itu. Entah itu ke karyawan internal, entah itu tadi ke supplier gitu ya. Kalau mungkin ke retailernya, distributor dan semua stakeholder yang terlibat dalam proses bisnis mereka. Itu pertama mereka harus mensosialisasikan. Bahkan bukti sosialisasinya ini itu juga harus didokumentasikan dan disimpan karena nantinya ketika audit eksternal itu akan ditanyakan, akan dimintakan begitu. Itu mungkin yang pertama ya dari segi mungkin internal gitu ya. Ketika perusahaan ini mungkin baru mengajukan sertifikat halal atau mungkin masih proses. Nah, yang kedua adalah untuk perusahaan yang dia itu sudah mendapatkan sertifikat halal itu mereka punya tuntutan untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan juga kalau perusahaan ini sudah mempunyai sertifikat halal. Supaya apa? Supaya konsumen itu merasa aman dan tenang seperti itu. Bahwa oh apa yang kita beli dari perusahaan X ini sudah ada sertifikat halalnya loh. Bahkan sertifikat halal ini juga bisa teman-teman akses atau dicek di website Halal MUI atau di website BPJPH seperti itu. Jadi itu bentuknya begitu ya, diumumkan atau dipublikasikan karena di Indonesia ya yang kita tahu mayoritas Muslim, sekarang halal awareness juga semakin meningkat gitu ya. Jadi perusahaan pun harus bisa memenuhi gitu ya tuntutan dari konsumen dan juga sekarang didukung dengan regulasi yang mewajibkan produk itu halal dengan sosialisasi tadi seperti itu. Oke Kak, jadi perusahaan tuh harus mempublikasi ya bahwa produk yang mereka pasarkan itu halal. Karena ya yang seperti Kak Askia bilang tadi kan sekarang di Indonesia peraturannya harus halal semua ya Kak, kecuali barang-barang yang haram. Betul. Pengalaman kakak yang kita tahu nih, itu kan kakak pernah maintain dan schedule halal training di food industry. Mungkin bisa share-share gitu kak, waktu training halal itu tuh untuk apalagi makanan ya, di industri makanan itu apa aja sih kak yang di pelatihan itu ngapain aja, terus poin-poin penting yang harus ada di pelatihan itu tuh apa sih kak? Oke. Jadi kalau berbicara tentang pelatihan halal, ini sebenarnya sejauh ini tuh ada 3 skema ya namanya. Yang pertama sebagai penyelia halal. Jadi kalau penyelia halal itu tugasnya di perusahaan gitu ya, dia ibarat kata sebagai PIC, sistem jaminan produk halal di perusahaan. Nah itu namanya penyelia halal. Kalau yang kedua itu namanya skema auditor halal. Nah kalau ini biasanya bisa kita lihat di LPPOM MUI gitu ya. Jadi ini nih pekerjaan yang dia itu akan mengaudit ke perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan sertifikasi halal. Nah itu namanya auditor halal. Kalau yang ketiga namanya juleha, yaitu juru sembelih halal gitu. Sembelih halal juleha. Betul. Unik tuh namanya juleha. Juleha ya gitu. Nah itu alhamdulillah kebetulan saya pernah mengkoordinasi ketiga jenis pelatihan itu. Cuma kalau untuk saat ini memang yang banyak dilaksanakan adalah penyelia halal. Karena kan perusahaan-perusahaan ini mau mengajukan sertifikasi halal ya, mereka wajib punya penyelia halal yang kompeten. Nah itu makanya biasanya mereka akan mendaftarkan perwakilan perusahaannya untuk mengikuti pelatihan penyelia halal. Nah ini biasanya nanti isinya adalah 3 hari, biasanya 3 hari pelatihan. Itu nanti ada pemaparan modul atau materi dari trainernya dan juga ada pengerjaan tugasnya begitu. Tugasnya ini nanti yang akan menjadi nilai kelulusan ya begitu, syarat kelulusan pelatihan dan juga
di akhir pelatihan biasanya kita kasih post test atau ujian ya gitu ya. Nanti dikasih KKM, kalau nggak salah kalau penyelia halal itu dengan nilai 75, kalau auditor halal itu 80, seperti itu. Jadi seperti itu ya kurang lebih gambaran dari pelatihan yang diselenggarakan gitu. Berarti itu setiap food industry itu wajib nggak sih Kak ada kayak gitu? Wajib gitu. Apalagi sekarang itu kan berdasarkan regulasi ya, yang wajib untuk punya halal itu didahulukan adalah produk makanan dan minuman. Betul. Kalau tidak salah itu batasnya adalah Oktober 2024 tahun depan ya. Batasnya. Nah, setahun lagi. Jadi sekarang banyak, tapi tidak menutup kemungkinan yang pernah saya koordinasi pelatihannya itu banyak juga yang dari non pangan. Misalnya kemasan, terus kosmetika, seperti itu. Bahkan sekarang di bidang jasa pun banyak yang sebenarnya dia tuh hanya punya gudang aja gitu ya, atau mungkin dia sebagai distributor aja, atau mungkin sebagai ibarat kata peminjaman gudang. Itu juga mereka sudah banyak yang mendaftar sertifikat halal. Seperti itu. Jadi tidak saat ini bahkan tidak terbatas hanya pangan aja. Oh, berarti kalau jasa itu kan sebenarnya kan kalau halal itu kan identik dengan apa yang masuk ke tubuh kita ya. Iya. Kalau jasa tuh dilihat segi halal itu dari mana ya Kak? Dari proses distribusiannya Kak? Tadi kan ada sempat nyinggung gudang. Betul. Itu maksudnya mungkin Artinya mereka ini sebagai ibarat kata sebagai apa ya? Sebagai perusahaan yang meminjamkan atau menyewakan gudang, mereka ini bisa memastikan kalau gudang mereka itu bebas dari produk yang haram atau najis seperti itu. Jadi yang diperiksa adalah lebih mengacu kepada proses bisnis yang terjadi di gudang itu. Apakah mereka ini benar-benar bisa menjamin? Karena kan mereka bisa jadi meminjamkan tidak hanya ke satu perusahaan ya, bisa ke beberapa perusahaan gitu. Gimana mereka menjamin misalnya layout gudangnya, tata alurnya, personelnya, semuanya memang untuk halal dedicated begitu. Jadi seperti itu. Jadi memang sekarang halal itu sudah luas banget ya. Karena kan kita hanya tahu produk akhirnya yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Tapi kan sekarang kita juga harus menjamin ya, ini produk ini walaupun zatnya halal, dia waktu disimpan kita nggak bisa jamin ya kalau itu disimpan ternyata di gudang yang bercampur sama bahan-bahan yang lain yang belum jelas kehalalannya. Begitu. Oke, ngerti nih. Jadi bukan cuman barang ya, jadi jasa juga perlu gitu Kak untuk ada sertifikasi halal. Nah, tentunya kita juga perlu tahu kan Kak, sekarang tuh banyak UMKM atau startup yang mau merintis usahanya ini kan perlu juga tuh sertifikasi halal. Tapi pasti banyak yang bingung dong, gimana sih cara mulainya, gimana step-step untuk dapat sertifikasi halal tersebut gitu. Boleh jelasin nggak Kak, kayak gimana sih step-step supaya suatu UMKM atau perusahaan startup itu bisa dapat sertifikasi halal dari mulai awal sampai benar-benar turun gitu sertifikasinya? Oke. Berbicara UMKM, sebenarnya saya juga emang spesialisasinya lebih ke UMKM gitu ya. Pas banget Nah, nih. untuk UMKM ini perlu dikenali dulu nih dari pelaku usaha ini, produknya ini kritis atau enggak. Yang dimaksud ke kritis ini adalah produk yang salah satunya ya, produk yang memakai bahan daging-dagingan. Karena tadi ya daging itu kan harus halal, disembelihnya oleh tadi ya juleha yang kompeten gitu kan. Dari rumah potong yang sudah bersertifikat halal gitu. Nah, itu kan biasanya kritis. Nah, kalau di halal sendiri untuk UMKM itu ada 2 jalur untuk mendaftar. Yang pertama jalur reguler yang atau berbayar gitu ya. Yang satu lagi namanya jalur sehati. Sehati itu singkatan dari sertifikasi halal gratis. Gitu. Jadi tadi ya pelaku usaha ini perlu mengenali dulu kalau memang produknya ini kritis, tadi ya ada daging-dagingan, itu disarankan untuk mendaftar di reguler. Nah, reguler ini kan berbayar gitu ya. Jadi biasanya pelaku usaha UMKM ini harus sering-sering mencari info untuk program-program fasilitasi program sertifikasi halal. Kebetulan saat ini aku juga lagi mendampingi UMKM di jalur reguler yang dibiayai oleh Kemenperin. Begitu, kebetulan lagi pegang juga. Nah, kalau misalnya PU ini ternyata produknya nggak kritis ya, misalnya sekedar produk yang kayak buah-buahan, saya keripik pisang gitu ya, kan itu kan hanya buah dan juga digoreng gitu ya, dibumbui, itu masih bisa didaftarkan melalui jalur sehati. Betul. Nah, sehati ini bisa pelaku usaha ini bisa cari di website BPJPH. Silakan dicari keywordnya sehati BPJPH. Di sana nanti akan ada beberapa syarat gitu ya. Misalnya tidak pernah mendapat program, produknya hanya berapa jenis saja. Nah, itu biasanya bisa dibaca di websitenya. Seperti itu. Oke, jadi kita sekarang tahu nih ternyata ada 2 kategori untuk UMKM ini, dia jual produknya tuh kayak apa. Yang pertama ada yang tadi kritis ya Kak ya, Iya, itu betul. untuk daging-dagingan karena butuh juleha yang kompeten.
Terus tadi ada lagi yang non kritis yang mungkin buah-buahan dan lainnya gitu Kak. Oke. Udah banyak banget ya teman-teman ilmu yang kita dapat di sini. Kayak keren banget gitu. Akhirnya kita tahu hulu sampai hilirnya perhalalan di Indonesia ini. Oke, mungkin sayangnya sangat disayangkan ya waktu kita tuh terbatas banget padahal masih banyak banget nih yang mau diobrolin sama Kak Askia tapi cuma dikasih waktu 15 menit kurang lebih. Oke, maka itu sepertinya kita cukupkan di sini ya. Makasih banyak untuk Kak Askia udah nyempetin waktunya nih untuk ditanya-tanya sama kami untuk nyari ilmu nih tentang halal di Indonesia gitu. Oke, kami semua pamit undur diri. Bye semua.